Glencore, perusahaan tambang dan perdagangan komoditas asal Swiss dan salah satu perusahaan komoditas terbesar di dunia, masuk ke NCKL. Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Oke, IHSG hari ini melemah di penghujung sesi perdagangan tanggal 25 September 2025 melemah 1,06% sih, dibuletin 1,1% lah. Tutup di 8040,67. Seperti yang dibahas kemarin, kalau IHSG hari ini melemah dan tutupan di 8.000-an kecil ya. Tiga candle terakhir ini jadi membentuk satu pola candle bearish reversal yang cukup kuat dan memperbesar peluang untuk tembus ke bawah 7983. Nah, begitu dia turun ke bawah 7983 maka retracement dimulai dan ada peluang yang cukup besar IHSG nyampe 7850-an. Ini area gap nih belum dites ya. 7889, 7850. Jadi ada kemungkinan dalam waktu dekat ke depan ini IHSG-nya terkoreksi. Saya rasa sih koreksinya itu masih wajar aja ya. Jadi masih aman-aman aja lah ini si IHSG-nya. Buat kalian yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, tetap stay safe aja, stop loss, trailing stop dan take profitnya tetap dijalanin. Tetap pasang strategi exitnya. Jangan lupa jualan pokoknya kalau udah cuan gitu ya. Kemudian kita bahas saham yang udah kasih cuan dulu lah, happy cuan dulu kita. Ada beberapa saham yang udah kasih cuan nih. Saya mau bahas 3 saham dulu aja. Yang pertama SCMA. SCMA ini saham yang masuk ke dalam list rekomendasi tanggal 23 September kemarin. Langsung dapat barang sih ya. Belinya di 340, stop loss di bawah 326 dan targetnya di ya sekitar 380 atau sedikit di bawah itu boleh. Rasionya oke tuh. Tadi nyampe 378 buat yang sudah jualan, sudah take profit karena tadi juga sempat disebut kalau masih mau hold pasang trailing stop di 360 ya. Jadi setidaknya saya anggap kejual di 360 lah. Udah cuan lah ya harusnya. Karena hari ini ternyata jadi candle body kecil meskipun hijau dengan shadow atas yang sangat panjang dibandingkan dengan bodinya. Jadi happy cuan SCMA, nonton dulu besok nggak apa-apa ya. Next ada Tins. Ini Tins di spill tadi pagi waktu market lagi jalan dan kita lagi live trade di Instagram gitu ya. Live trade pagi di Instagram. Si Tins ini tadi di spill area kotak hijau ini boleh jadi area beli gitu, 1350, 1360 oke lah. Kemudian tadi sempat naik sampai ke setelah di spill boleh dibeli itu naik sampai ke 1425 ya, anggap aja jualan di 1415, 1420 juga lumayan lah ya. Jadi karena tadi tujuan belinya itu untuk fast trade aja, buat yang udah jualan happy cuan. Buat yang masih ada barang, masih mau hold besok kalau ke bawah 1395 exit dulu aja nggak masalah, masih cuan kok itu ya. Next ESA. Si ESA berhasil naik nih. Ini ada di dalam list rekomendasi tanggal, seingat saya tanggal ini dah berapa? 22 ya. Belinya sekitar 620-an itu. Dapat barangnya di tanggal 19 September tuh dapat barang di 625 ya, stop loss di bawah 595 dan hari ini sempat naik sampai ke 685 cuman tutup di 670 ya. Buat yang udah jualan happy cuan, buat yang masih ada barang dan masih mau hold boleh pasang trailing stop kalau khawatir di 655 atau 650 boleh lah, masih cuan itu kalau kejual di situ ya. Happy cuan juga si ESA. Mudah-mudahan lanjut ke atas 705 dan lancar ke target TP1 dari setup yang udah kebentuk di 825. Kemudian sekarang kita masuk ke stock ideas kemarin ya, ada 3 saham. Tapi sebelum itu saya mau kasih info dulu ya. Kalau hari Sabtu tanggal 27 September 2025 kami mengadakan bimbel cuan dengan tema Elliott Wave lagi nih temanya.
Gratis bimbel cuannya Sabtu 27 September kok November ya, September 2025 jam 9 pagi waktu Indonesia Barat via Zoom webinar. Link pendaftarannya ada di deskripsi di bawah nanti ya. Jadi buat kalian yang belum daftar silahkan daftar. Terus ini linknya bit.ly/bimbel 20250927. Jadi kalau misalnya belum daftar silahkan daftar, kalau udah ya udah sampai ketemu hari Sabtu. Oke, segitu dulu infonya. Kemudian lanjut kita di stock ideas kemarin ada BRI pertama. Buat yang beli BRI buat trading doang kena cut loss nih hari ini karena turun ke bawah 4080, bahkan tutup di bawah 4080. Buat yang masih minat incer di area gap ini aja nih di bawah 4000 berarti ya 3980 sampai 3890, 3900-an lah. Incer situ coba. Kemudian yang berikutnya ada Cepin. Nah, si Cepin ditungguin turun malah naik dia. Naik tutup di 4820 ya. Strategi kemarin tuh ngantri di 4580 dan malah dia naik. Oke. Karena dia naik sampai tutup di atas 4800, jadi buat yang masih minat banget incar Cepin ngantri 4790 boleh, dan stop lossnya cukup di 4760 bolehlah, di bawah 4670 aja stop lossnya ya. Jadi strateginya berubah gitu. Terus yang berikutnya ada PGO. Si PGO dapat barang nih, ngantri 1345 kan strateginya ya. Dapat barang, kemudian stop lossnya di bawah 1260. Simpan dulu buat yang udah punya barang, selama nggak ke bawah 1260 masih aman. Mudah-mudahan membal sih dalam waktu dekat ke depan ini ya, karena 2 hari berturut-turut ini memang merah turun, tapi volumenya ngecil gitu. Mudah-mudahan membal dalam waktu dekat ke depan ini. Next kita bahas si NCKL yang baru nih. Oke, si NCKL jadi ceritanya itu tanggal 23 September kemarin, hari Selasa berarti ya, hari Selasa 23 September itu Glencore beli NCKL sebanyak 4,53 miliar saham atau setara dengan kepemilikan 7,19 saham NCKL gitu ya. Dan belinya di market nego di harga Rp1.000. Enak banget ya. Buat kalian yang belum tahu, Glencore ini perusahaan asal Swiss yang bergerak di bidang pertambangan, dan dia juga selain nambang juga perdagangan di komoditas seperti tembaga, kobalt, nikel, batubara, minyak, dan gas alam. Kemudian dia itu juga pernah kenapa dia jadi salah satu perusahaan komoditas terbesar, karena dia pernah menguasai 50% pasar tembaga. Gede tuh, 50% dikuasai satu entitas mah itu gede. Kemudian bagus nggak kalau Glencore masuk ke NCKL? Ya, logika sederhananya sih ada perusahaan besar dari luar yang masuk ke sini berarti percaya, masuk ke NCKL ya, berarti percaya kalau si NCKL ini percaya dengan prospek dan kinerja dan prospeknya NCKL. Jadi bisa dianggap jadi sentimen positif buat si NCKL. Selain sentimen positifnya itu, selain Glencore masuk ke sini ya juga kalau dari sisi NCKL sendiri, smelternya juga akan mulai beroperasi ya tahun depan. Itu juga mungkin jadi salah satu pertimbangan si Glencore buat masuk ke situ juga, ke NCKL. Bisa jadi juga gitu kan. Tapi yang paling penting adalah gimana respon market terhadap si NCKL. Jadi kita akan lihat si market responnya kayak gimana. Oke, si NCKL ini sebenarnya masuk ke Hapcu juga sih, karena pernah ada strategi yang waktu itu belinya di 10.80 ya, 10.80, terus pas 10.70an juga pernah di spill, boleh dibeli, targetnya 12.30 hari ini, dan target lunas happy cuan aja dulu lah ya buat yang udah jualan mungkin. Dan ya ini uptrend, NCKL-nya uptrend. Kemudian terakhir dia bikin break structure itu waktu hari ini tadi tutup di 11.80, breakout 11.70, itu dia bikin break structure dan mengkonfirmasi tren ini masih naik. Jadi selama dia nggak turun ke bawah 1020, NCKL-nya masih ke atas nih arahnya nih. Targetnya berapa kalau dari setup yang udah kebentuk di bawah nih ya,
target full cycle 12.30, XT-nya di 13.35. Ya mudah-mudahan lancar ke situ dulu lah. Kemudian harga tertinggi sejak IPO itu ada di 14.70. Rasanya sih bisa ditembus ya kalau emang dia niat naik dan nyampe ke 14.70, rasanya sih bisa nembus, mudah-mudahan juga bisa nyampe ke 1.500-an. Selama strukturnya ini masih tetap nggak ada perubahan ya, masih naik sebentar sampai sekarang. Strukturnya masih naik, selama nggak turun dan tutup di bawah 1020, maka masih ada peluang untuk ke atas, untuk ngetes 1470 atau bahkan breakout 1470 ke 1500, semoga gitu ya. Jadi buat yang masih ada barang, misal modal di bawah nih, karena waktu itu saya juga sempet inget pernah spill juga nih si MDKA, ada setup juga di sini ya. Siapa tahu ada yang punya modal di 700-an atau 650 atau 660 gitu. Bisa dipasang di 1010, 1015 atau 1000 pas gitu ya. Nggak masalah sih, nothing tulus aja kalau pasang di situ. Lebih bebas, bukan lebih bebas tapi lebih fleksibel dengan relatif lebih aman dengan volatility harga di marketnya. Kemudian kalau memang tutup di bawah 1020, yaitu ada sinyal pembalikan arah dan ya jualan gitu ya. Kemudian udah, sekarang kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Saham pertama yang di request adalah Antam. Oke, pertanyaannya sih Antam bisa lanjut turun atau membal gitu ya. Dengan turun ke bawah 3360, ini Antam berarti mau koreksi dulu nih. Sebelumnya si Antam, sebentar. Oke, si Antam ini sebelumnya ada setup di sini nih. Bukan cuman, tapi maksud saya adalah setelah ada setup dia naik ternyata cukup lancar ke target TP2 di 3890, 3900 lah ya. Kemudian ada rejection dan ternyata belum ada break structure di sini. Belum ada break structure dan saya pikir waktu tanggal 9 bulan 9 pas Harbolnas kemarin ya. Itu berhasil tutup di atas 3710 karena sempat naik sampai ke 3400, tapi ya ternyata tutupannya di 3660. Tapi ya oke lah. Berarti ini untuk bikin break structure-nya harus breakout 3930. Tapi poinnya adalah kalau misal lagi ngincer pengen beli NCKL, apapun motif belinya, saya incer area 2990 minimal 3000 lah sini ya. Karena kalau kita lihat dari setup yang udah kebentuk nih, level pullback di 3100, level pre-entry di 3990, level entry di 2870. Incer di 3 level itu boleh. Saya pilih 2980 dan 2870 supaya stop lossnya nggak terlalu lebar, risikonya nggak terlalu lebar, nggak terlalu gede, karena stop lossnya itu di bawah 2770 gitu sih ya. Mudah-mudahan ini membal. Besok diperhatiin ya, besok benar-benar perhatiin kalau ternyata turunnya cuma sampai 3100 atau sedikit di bawah itu dan membal, nggak nyampe 2980-an atau 3000 bulat, nggak nyampe, terus membal setelah ngetes 3100-an, pola bullish reversalnya oke, nah itu dibeli, silahkan monggo gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Next ada BSDE. Nah kalau ini pertanyaannya udah floating profit nih, jualan atau enggak. TP sih nggak masalah ya, TP dulu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena memang ini BSDE sih rebound, tapi ini nih area 1100-an sampai 1140 itu masih sangat mungkin jadi resisten. Dan kalau memang benar ini masih direspon jadi resisten, artinya dalam waktu dekat BSDE nggak berhasil atau belum mampu breakout 1140 ya, minimal tutup di atas 1130 lah. Belum sanggup bertahan di atas 1130, bahkan breakout 1140 gitu ya. Berarti skenario-nya bikin range sideways yang mungkin menyempit gitu ya, bikin range sideways yang menyempit. Satu sisi itu satu hal yang bagus sebenarnya, mudah-mudahan bikin triangle dan jadi continuation. Tapi hati-hati banget kalau turun ke bawah 975 nih, kalau memang masih tetap mau hold gitu ya. Hati-hati kalau turun ke bawah 975. Ini jadi double top. Neckline di sini nih, kalau di breakdown ya udah target teoritisnya masih di bawah ya. Jadi kalau ada pertanyaan hold atau jualan dulu, TP dulu nggak masalah.
floating profitnya kan cukup udah lumayan ya. Atau kalau masih mau hold, trailing stop pasang di 10.55 gitu aja, aman lah ya, kejual di situ masih cuan lah harusnya. Next ada data. Nah, si data ini juga ada kemungkinan bikin sideways dia di 3780 sampai 5075 gitu ya. Jadi sempat naik ke 5000-an, sempat tembus ke atas 5000 malah. Cuman langsung balik kucing nih, langsung balik arah terus anteng aja gitu. Nah, ini nih kalau misalnya lagi ada barang pasang atau level yang dipantau tuh di 3780 lah. Kalau turun ke bawah situ exit dulu sih ya kayaknya, karena ada peluang dia nyamperin 3000 bulat. Kalau lagi belum ada barang terus pengen beli, tungguinnya di sini nih. Nunggunya di berapa tuh? 3000-an lah ya. 3200, 3100-an. Nah, di area biru inilah. Nunggunya di area ini nih. Karena ini bikin rally terus ini menguat sih, tapi candlenya merah. Terus ya lanjut rally gitu kan. Jadi tungguin di 3000-an. Kalau misalnya pengen beli, coba tunggu di sini. Dengan catatan ketika turun ke 3780 ya udah. Tunggunya makin terang nih di sini nih. 3000-an gitu ya. Bis data apa nih? CARS, oke, CARS. Si CARS ini gampang sebenarnya analisa analisanya, ngelihatnya gampang nih. Karena hari ini meskipun menguat, ternyata dia masih di dalam range inside bar. Jadi buat yang udah punya barang dulu lah ya, udah punya barang ini enak tinggal langsung pasang trailing stop atau automatic order sell di bawah 139. Ketika ternyata turun ke bawah 139, exit dulu aja buat ngamanin posisi gitu ya. Tapi kalau ternyata dia naik nembus ke bawah 156, nah ini peluang untuk lanjut ada nih. Bisa di pantau juga buat besok bekal fast trade ini. Kalau bekal fast trade mah nembus 149 boleh, tapi targetnya dikit-dikit dulu aja ya. Dikit-dikit cuan kabur gitu sepertinya bisa. Tinggal kita pantau besok ya. Next ada Inet. Nah, kalau si Inet. Oke, Inet membal dari area demand lah ya. Area demand lah ini. Kemudian dia sebenarnya bikin setup di sini ya. Bikin setup CB1 terus dia terkoreksi. Nah, kalau belum punya barang, level pre-entry di 218 nih, level entry di 206 atau 208 boleh lah. Stop lossnya di bawah 197 aja. Nah, kalau udah punya barang, masih mau hold, nggak masalah. Selama nggak ke bawah 197 aman. Targetnya yang saya incer kalau misalnya saya ada di posisi yang pengen banget beli Inet atau lagi ada barang gitu ya, kemudian naik, saya incer area 264, 262 dulu lah, 264 kali ya, karena di sini ada order block yang belum dites dan masih sangat memungkinkan jadi area resisten tuh 264. Jadi ya mudah-mudahan lancar ke 264 ya. Itu setelahnya apa nih? Nah ini udah. Kemudian kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Jumat ya. Besok sih hari Jumat ya. 26 September 2025. Saham pertama ada Adaro. Oke, Adaro buat yang belum punya aja. Kalau udah punya mah nggak usah nambah, nggak apa-apa, di hold aja, nggak masalah. Adaro beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu lah ya, tanggal berapa nih, 23 hari Selasa, dia rebound, volumenya lumayan. 2 hari ini melemah, volumenya turun. Mudah-mudahan sih nggak lanjut breakdown 1630 ya. Buat yang udah punya barang di hold aja, selama nggak turun dan tutup di bawah 1600 masih oke lah, masih aman. Buat yang belum punya barang dan minat beli Adaro, strateginya sama lah ya, ngantri 1670, 1665 boleh. Stop loss ya di bawah 1600 dan targetnya incar 1820 dulu aja, target TP dari strategi ini ya. Mudah-mudahan sih bisa lebih dan lanjut ke 2000-an, tapi paling enggak ke 1820 itu udah lumayan.
Kemudian saham kedua ada di SNG. Nah, ini lumayan nih, membal rebound. Ada peluang di SNG ngetes area 1885 lagi. Ini ada hidden bullish divergence juga. Jadi mudah-mudahan kesono ya. Kalau kita lihat dari strukturnya, selama nggak ke bawah 1480 ini arahnya masih ke atas. Jadi karena hari ini menguat 6,1%, kemudian jadi ada sinyal rebound di sini ya. Maka strateginya buat yang minat beli di SNG, belinya ngantri aja 1635. Stop loss di bawah 15 aja, 1510, 1505 boleh lah. Targetnya 1885, 1880 situlah ya. Mudah-mudahan sih bisa lebih kalau emang dia nggak turun ke bawah 1480. Ini ada peluang untuk nembus ke atas 1885 sih memang, meskipun cuma satu tik ya naiknya, meskipun cuma ke 1890 misalnya, tapi ada peluang sana. Jadi targetnya ya amannya di 1880 atau 1885 dulu aja ya. Saham ketiga ada TAPG nih. TAPG yang masih lanjut uptrend dia. Oke, jadi kalau kita lihat strukturnya, pullback terakhir sebagai inducement ada di 15.15 nih ya. Selama nggak ke bawah 15.15 masih ada peluang lanjut ke target TP2 di 17.45, 17.50. Jadi buat yang belum punya barang, pengen beli, coba ngantri dulu di 15.65. Stop loss di bawah 15.15, jadi risikonya nggak terlalu gede gitu ya, relatif kecil malah. Kalau mau ngantrinya itu di 15.90 sebenarnya nggak masalah, rasionya aja yang agak agak jelek ya. Itu sebenarnya nggak masalah, tinggal diatur money manajemennya aja lah. Mau dibagi dua boleh, 1565 dan berapa? 1590 juga nggak masalah. Stop loss sama-sama di bawah 1515 dan target di 1745. Ya, itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok hari Jumat 26 September 2025. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.